sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Jangan sampai kasus bullying di grup-grup ini harus diselesaikan. Kasihan, Pak. Semakin marak terjadi, meski sanksi yang diberikan sampai di ranah pidana, pembuli anak tak kunjung jera. Terjadi di lingkungan sekolah hingga pondok pesantren, pembulian dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Masih? Saudara, tangisan dan rintihan korban ini tak membuat para pelaku merasa iba. Malahan, ketakutan korban yang masih di bawah umur seakan dimanfaatkan para pembuli untuk terus melancarkan aksinya. Tak heran jika perbuatan para pelaku bisa sampai membuat korban mengalami luka dan trauma. Dari video ini kita bisa melihat, saudara, bahwa pelaku juga terkesan menikmati perbuatannya. Tidak ada rasa penyesalan, pelaku malah menunjukkan kesenangannya dengan berjoget serta merekam aksinya. Peristiwa perundungan ini terjadi di Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Kepada 2 korban, 4 pelaku tega menganiaya secara bergantian. Dan ironisnya, baik korban dan para pelaku merupakan perempuan di bawah umur. Tak terima dengan apa yang dialaminya, korban bersama sang ibu langsung membuat laporan ke polisi. Luka lebam yang ada di sekujur tubuh korban serta video penganiayaan menjadi barang bukti yang turut diserahkan. Mengaku baru pertama kali dialami, korban pun kini masih merasa trauma. Dan dari hasil penyelidikan polisi, baru diketahui aksi pembulian ini terjadi di salah satu ruko di Batam pada 28 Februari lalu. Motif para pelaku beraksi bermacam-macam, mulai dari saling sindir di status WhatsApp hingga korban yang dituduh mengganggu pacar salah satu pelaku. Tak hanya itu, saudara, korban lain yang turut dibuli dituduh mencuri barang milik salah satu pelaku. Dalam kasus ini, kepolisian Polresta Barelang menetapkan 4 orang tersangka, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Keempat tersangka dianggap terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tindak kekerasan terhadap 2 anak di bawah umur. Ditangkap di rumahnya masing-masing. Kini para tersangka harus mendekam di kantor polisi. Tim kami bergerak cepat ya, laporan pada hari Jumat dan Jumat juga ya, tim kami berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu yang kita kategorikan ya, ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Pasal yang dijerat Pak Kapolres? Pasal yang dijerat yaitu pasal 180 ayat 1, pasal 80 ayat 1, junto pasal 76 C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu ancaman hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Tak hanya meninggalkan luka dan trauma dari sisi korban, kasus perundungan bahkan mengakibatkan nyawa korban melayang. Seperti yang dialami oleh seorang santri di pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur. Bintang Balkis Maulana, jika Anda ingat, kasusnya viral beberapa waktu lalu, yang mana harus menghembuskan nafas terakhir di usianya yang masih 14 tahun setelah dianiaya oleh seniornya. Tutup, Pak. Kasihan, Pak. Tangis histeris terdengar di rumah duka Dusun Kendeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan Bintang dalam kondisi tak bernyawa, penuh dengan luka. Kejanggalan kematian korban juga memancing reaksi warga setempat hingga meminta otopsi jenazah dilakukan. Saat Bintang mondok di Kediri, dirinya kerap kali meminta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Melalui pesan singkat kepada ibunya, korban berkata, "Aku takut, cepat sini. Aku takut, Ma. Ma, tolong, sini cepat jemput."
Meski tak menjelaskan secara terperinci, kasus penganiayaan ini pun akhirnya berhasil diungkap oleh polisi hingga 55 adegan rekonstruksi digelar. Kalau Bintangnya pendiam dia mas, pendiam. Ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diem gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak ngelawan. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Penganiayaan dilakukan mulai tanggal 18 itu? Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, jadi ada 3 waktu. Di tanggal 18 kita ada 3 adegan, di tanggal 21 kita ada 12 adegan, dan di tanggal 22 ke 23 malam ada 40 adegan. Kita flashback ke kasus perundungan yang terjadi di Sekolah Internasional Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Luput dari penglihatan, seorang siswa SMA menjadi korban bully oleh seniornya sendiri. Tindak kekerasan yang dilakukan tak jauh dari sekolah ini bahkan melibatkan geng remaja yang beranggotakan anak artis Vincent Rompis dan figur publik lainnya. Inilah video yang sempat menghebohkan media sosial di mana salah seorang siswa sekolah internasional dikepung oleh beberapa remaja. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menetapkan 12 orang tersangka, di mana 8 diantaranya adalah anak berkonflik dengan hukum. Belum ada penahanan yang dilakukan karena masih akan melihat proses hukum selanjutnya. Polisi mengungkapkan para pelaku membuli korban secara bergantian. Alasannya adalah soal tradisi tidak tertulis sebagai tahapan untuk bisa bergabung dalam kelompok atau komunitas geng sekolah. Dan disinilah korban akhirnya dibully hingga mengalami sejumlah luka. Dan atas perbuatannya, para tersangka ini terancam 7 tahun penjara karena melakukan aksi pengeroyokan secara bersama-sama. Sekarang ini sudah ada semacam anggapan loh, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau gitu nanti juga dikembalikan ke rumah gitu. Ada semacam anggapan salah di mata anak-anak pelaku, ya, bahwa ini mudah sekarang ini ringan. Kalaupun saya melakukan, paling dikembalikan ke rumah. Nah, itu kan satu pemahaman yang salah karena kita belum apa-apa, tidak menetapkan suatu prakondisi, langsung bilang soal diversi. Nah, maka janganlah kita mengulangi lagi, tetap kembali kepada apa yang menjadi kemauan korban, dan ketika korban siap, korban bersedia, barulah kemudian diversi jalan. Demikian. Merespon maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan sekolah, Presiden Joko Widodo meminta guru dan pihak sekolah untuk tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Presiden juga meminta kasus perundungan di sekolah cepat diselesaikan dengan mengutamakan hak korban perundungan. Presiden mengingatkan jangan sampai ada siswa yang tidak betah atau tertekan di sekolah. Pasalnya, sekolah harus menciptakan tempat yang aman dan nyaman bagi para murid untuk belajar dan bersosialisasi. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Pengawasan orang tua dan perlindungan dari sekolah harus terus diterapkan. Jangan sampai hanya hal sepele yang seharusnya bisa diselesaikan dengan bijak kembali mengakibatkan anak di bawah umur menjadi korban. Semoga stop bullying bisa diterapkan dan tak hanya menjadi slogan semata.